Fa idza raka'a al-imam kabbara al-muwaswis wa raka'a ma'ahu. Tapi ketika imam ruku, tiba-tibalah dia takbir dan ruku langsung dengan imam. Tidak ada pula merasa tidak sah lagi. Kenapa? Fokus dia saat itu untuk mengejar imam. Akhirnya dia tak baca Al-Fatihah lagi, tidak ikut takbir dengan imam lagi tadi. Jadi sepanjang imam itu di rakaat pertama sebelum ruku, ya, sepanjang imam itu setelah takbir sampai menjelang ruku, kerja dia takbir, lepas lagi, takbir, lepas lagi, takbir, lepas lagi. Pas imam sudah Allahu Akbar untuk ruku, takbir dia langsung jadi sekali takbir itu, langsung dia ruku. Ya, ini apa yang disebut Al-Imam Ibnu Qayyim ini memang begitu kejadiannya nih. Kalau kita ketemu orang yang seperti ini, lihat saja kapan sih bisa dia langsung bisa takbir tuh? Ketika imam sudah ruku, tiba-tiba aja tuh merasa sah takbir yang tuh. Ini orang-orang biasanya punya semangat ingin ibadah tapi tidak seimbang dengan ilmunya. Mungkin dia pernah terngiang-ngiang mendengar ada ustadz mengatakan niat itu harus begini-begini. Pokoknya dalam gambaran dia niat itu rumit dan susah. Karena memang mohon maaf, ada orang mengajarkan niat itu seolah-olah sangat rumit dan susah. Padahal Nabi itu nggak pernah mendidik para sahabat dulu bahwa niat itu rumit dan susah. Tidak ada. Nabi hanya mengatakan innamal a'malu binniyah, sudah. Amal itu harus ada niat. Sahabat sudah pada paham itu, harus berniat. Memang sih ada orang mengajarkan niat itu rumit, harus begini, harus begini. Akhirnya orang awam yang mungkin agak susah dia mencerna merasa niat itu sangat berat. Akhirnya takbir itu bisa berulang kali. Merasa tidak sah, tidak sah, tidak sah. Sudah takbir lepas lagi, takbir lepas lagi. Tapi pas imam sudah ruku, tiba-tiba takbir dia merasa sah pula, langsung dia ruku. Baik, malam ini kita membahas tajuk Zikru talbisihi alaihim fis salah, tentang tipu daya iblis ketika kita hendak melaksanakan salat. Jadi tatkala kita hendak melaksanakan salat, tidak pernah kita luput dari talbisul iblis, dari tipu daya iblis itu. Apa saja bentuk-bentuk tipu dayanya? Pertama, famin dzalika talbisuhu alaihim fis thiyab allati yastatiru biha. Pertama, dia membuat tipu daya itu pada pakaian yang digunakan untuk menutup aurat. Salah satu syarat sah salat harus sitrul aurah, harus menutup aurat. Lalu dia membuat tipu daya dalam pakaian ini. Bagaimana? Fatara ahadahum yaksilu thawba at-tahir miraran. Maka engkau melihat salah seorang dari mereka membasuh pakaiannya yang sudah bersih berulang kali. Kenapa? Merasa belum bersih. Sudah dibilas sekali, ini belum bersih lagi nih, bilas lagi berulang kali. Lama betul dia nyuci baju. Tapi sekarang kita sudah hadir laundry 3 jam selesai katanya. Tidak kebayang saya laundry begitu. Mungkin beberapa bulan saja dah koyak baju kita itu. 3 jam bisa selesai dia buat kering kembali. Dipaksa betul sama dia tuh, ya. Jadi ada orang yang kena talbisul iblis ini, tipu daya iblis seperti ini, merasa pakaian ini tidak bersih. Sudah dicuci, sudah dibasuh, sudah bersih, dicuci lagi berulang kali. Mungkin kita tidak mengalami, tapi ada orang mengalami ini, ya. Bagi dia mencuci baju itu sesuatu hal yang sangat rumit, sampai diulang-ulang berulang kali, ya. Ada orang yang kena penyakit seperti ini. Artinya siapa yang sudah kena begini itu talbisul iblis. Karena sesungguhnya membasuh pakaian itu kalau dalam Islam itu simple saja.
Apa dia? Cukup kita alirkan air sesungguhnya sudah. Ya, sudah, itu sudah bersih. Kalau kita ini kan nyuci baju macam-macam, apalagi orang kampung zaman dulu. Orang kampung kan tidak pakai mesin cuci. Orang kampung zaman dulu nyuci baju gimana? Sikat, udah disikat dibanting lagi. Iya kan? Udah dikucek-kucek begini, disikat lagi, dibanting lagi, diperas lagi. Nah, itu cara orang kampung nyuci baju kan. Orang kampung udah nyuci baju enggak. Kalau kita kan umumnya sudah pakai mesin cuci kan. Nah, orang kampung enggak begitu dia. Nah, bahkan orang kampung tuh dikasih mesin cuci enggak mau dia. Kenapa? Perasaan saya enggak bersih katanya. Serius ini. Ya. Orang tua saya di kampung, saya mau kasih mesin cuci enggak mau dia. Kenapa? Perasaan saya tidak bersih pakai mesin cuci itu. Nah, mereka merasa bersih itu harus dikucek dulu, disikat dulu, dibanting dulu, diperas dulu. Sebelum itu direndam lagi tuh. Direndam dulu beberapa jam tuh, baru bersih perasaannya. Apakah kemudian serumit itu saat kita mencuci pakaian? Tidak. Dalam Islam tuh tidak serumit itu mencuci pakaian itu. Seandainya kita mencuci pakaian itu dengan air tok tanpa ada campuran apapun, itu sudah bersih. Itu sudah bersih. Tidak serumit yang dibayangkan sebagian orang begitu. Wa rubbama lamasahu muslim fayaghsiluhu. Kadang-kadang lagi kalau tadi pakaian itu sesungguhnya sudah bersih, tapi sampai dibasuh berulang kali karena merasa tidak bersih. Ada juga kejadiannya, dia memakai pakaian, lalu ada orang lain megang baju dia, lalu dia basuh. Kenapa kamu cuci baju? Tadi sudah dipegang orang. Dipegang orang? Iya. Kenapa harus dibasuh? Oh, kita kan tidak tahu dia baru megang apa tadi. Ada orang sampai separah itu. Cuma dipegang orang baju dia, sudah merasa tidak sah lagi dipakai untuk sholat, harus dicuci. Ini ribet ini kalau hidup dengan orang yang beginian ini. Ya, terlalu ribet itu. Dipegang orang baju dia, cuci, dibasuh. Waduh, parah itu ya. Tapi ada yang begini tuh ada. Alih-alih harus bersih sholat itu. Memang kita dianjurkan untuk sholat itu harus bersih. Bersih itu merangkumi pertama badan kita harus bersih. Maka kalau badan kita bernajis, berhadas, tidak sah sholat. Yang kedua yang harus bersih itu apa? Pakaian. Maka pakaian kita semua harus bersih, tidak boleh ada najisnya, tidak boleh ada kotorannya. Yang ketiga yang harus bersih itu tempat. Tempat kita sholat, sejadah kita, ya, itu harus bersih. Tiga ini harus bersih. Itu memang disyaratkan dalam Islam, tapi tidak berlebih-lebihan. Masa baru dipegang orang baju dia, pakaian dia harus sudah dibasuh? Ya, tidak sampai seperti itu. Ya. Wa minhum may yaghsilu thiyabahu fi dijlah la yara anna ghaslaha fil baiti yajzi. Ada sebagian orang nyuci baju itu harus ke sungai karena dia merasa kalau nyuci di rumah tidak sah. Saya kalau nyuci baju di rumah ini tidak sah perasaan saya. Kenapa? Airnya dikit, cuma pakai timba begini. Ini orang yang tidak punya mesin cuci nih, ya. Cuma disiram-siram begini, perasaan saya tidak bersih itu. Lalu kemana? Harus ke sungai katanya. Tapi di Pekanbaru nggak kejadian itu, karena nggak ada sungai kita yang jernih di Pekanbaru kan. Mana mungkin dibawa sama dia ke Sungai Siak kan, lebih kotor lagi kan. Tapi di daerah lain ada orang begitu, ya. Di rumah tuh tidak sah perasaan dia nyuci. Kenapa? Airnya ini terlalu sedikit. Saya kalau nyuci itu harus sungai mengalir airnya tuh, baru saya rasa bersih. Enggak perlu seperti itu. Zaman Nabi kan tak ada sungai. Di Jazirah Arab manalah ada sungai tempat nyuci baju begitu kan. Jadi saat kita beribadah itu atau hendak beribadah, iblis itu sering masuk untuk kemudian membuat kita berlebih-lebihan. Jadi kerja iblis itu dua kalau kita ibadah. Satu, ingin supaya kita tidak ibadah. Yang kedua, kalau kita ibadah, dia usahakan supaya berlebih-lebihan.
Ini istilahnya ghulu ini dalam ibadah. Ya. Sedangkan Islam itu ajarannya wasatiyah, itu tengah-tengah. Jadi iblis itu dua ini tujuannya. Kalau kita mau ibadah, pertama dia usahakan supaya jangan ibadah. Jangan ibadah lah kita. Kalau kita sudah ibadah, itu dicoba diusahakan sama dia supaya berlebih-lebihan. Sikapnya itu berlebih-lebihan. Nah, misalnya tadi pakaian dicuci sekali merasa tidak bersih, berulang kali dicuci, baru di situ orang bajunya sudah merasa bernajis gitu. Nyuci di rumah perasaan dia tidak cukup, harus ke sungai. Yang kita khawatirkan hanyut semua pakaiannya kan. Iya. Jadi ada orang seperti itu. Wa minhum man yuduliha fil bi'r, dan ada sebagian orang, ini mungkin kejadian zaman dulu lah ya, sampai dimasukkan ke dalam sumur. Tidak cukup perasaan dia diambil, ditimba dari sumur, tuh pakaian tuh masukkan sekalian ke sumur begini. Kafi'lil Yahud, seperti perbuatan orang Yahudi. Jadi dulu orang Yahudi begitu nyuci pakaian, masuk langsung ke sumur tuh. Ada orang yang mencontohinya. Perasaan dia kalau ditimba dari sumur tuh air lalu kemudian disiram pakaian itu tidak bersih, harus masukkan sekalian pakaiannya ke dalam sumur tuh. Kacau juga kalau begitu kan. Kalau model kita nyuci baju sekarang begitu dibuat ke sumur, berbuih bersabun semua air sumur kita tuh kan. Ya, ini contoh-contoh betapa ada orang berlebih-lebihan dalam hal membersihkan pakaian. Jadi iblis itu salah satu pintu dia masuk ketika kita hendak sholat itu tentang pakaian ini tadi. Itu belum bersih, itu belum bersih, itu belum bersih. Itu tujuan dia apa sesungguhnya? Untuk menyibukkan kita dengan itu sehingga kita lengah dalam beribadah itu tadi. Ya. Tapi mentang-mentang dibilang begini jangan terlalu santai pula, udah jelas-jelas kotor pakaiannya masih dipakai juga kan. Itu tidak betul juga kan. Wa minal muwaswisin man yaqturu alaihi qitrama fayaghsilu thawba kullah. Ada juga model orang yang sudah kena waswas syaitan ini, iblis ini, baru kena percikan setitik air itu dicuci bajunya semua. Mungkin dia berjalan habis hujan, kadang-kadang kan ada genangan air, diinjak sama dia, mengenai pakaian, dicuci habis itu pakaian. Kenapa? Merasa sudah kotor. Ya, ada orang seperti itu, cuma setetes air saja kena itu dicuci. Wa rubbama ta'akhkhara lidzalika an salatil jamaah, kadang-kadang itu menyebabkan dia telat salat berjamaah. Sampai begitu. Dulu ada kawan saya tuh, kita dipondokkan pakai kain sarung. Saya dulu di pondoknya kan pondok tradisional, pakai sarung 24 jam tuh pakai sarung, tidur pun pakai kain sarung. Jangankan tidur, main bola pun pakai kain sarung. Jadi santri itu dulu, mohon maaf aja nih ya, ini gurauan santri lah. Banyak itu main bola pakai kain sarung tapi tak pakai celana dalam ya. Sanggup dia main bola tuh, cuma pakai kain sarung ya. Makanya kalau anak pondok yang memang basic di pondok itu pakai kain sarung, sekali dia ikat kain sarung itu tahan 24 jam tuh. Tidak lepas-lepas itu. Iya. Beda itu sama orang yang tidak pernah mondok, dia ikat kain sarung itu paling bertahan berapa lama sudah lepas. Kalau orang yang mondok itu pakai kain sarung, sekali dia ikat itu bisa bertahan 24 jam tuh. Main bola pun tidak lepas. Begitu. Tidak pakai ikat pinggang tuh. Ada cara dia khusus tuh, orang-orang pondok lah yang ngerti itu kan. Udah terbiasa begitu. Jadi ada orang tuh begitu sampai ujung-ujung kain sarung itu di bawah tuh dicuci sebelum sholat. Kenapa? Merasa tidak bersih, kena percikan air lah, inilah itulah. Jadi sebetulnya kalau tidak nyata bagi kita ada najis di situ, tidak perlu. Misalnya ada genangan air gitu, mengenai kemudian kain kita, apakah kain itu sudah bernajis? Enggak, kan kita tidak nampak ada najis di situ. Jangan-jangan, kalau sudah jangan-jangan itu kacau kita tuh. Kalau kebanyakan jangan-jangan itu kacau kita. Kalau jelas di situ ada najisnya, mengenai iya. Tapi kalau tidak ada, tidak usah. Nah, ya.
Wa minhum man yatsuruka salatal jamaah li ajali matarin yasir yakhafu an yatanaddaha alaih. Bahkan ada orang tidak salat berjamaah karena hujan. Kenapa? Dia takut percikan hujan tadi itu mengenai pakaian dia. Ya, repot ini kalau sudah begini orang, ya. Nah, jadi sesungguhnya jangan sampai dikira tidak penting kebersihan, kesucian. Islam itu mementingkan. Walakinnal mubalaghah al kharijah an haddi syara' al mudhi'ah liz-zaman hiya allati anha anha. Jadi yang dimaksud di sini bukan berarti Islam tidak mementingkan kebersihan, tapi yang dilarang, yang diingatkan ini jangan berlebih-lebihan sampai keluar dari batas hukum syariat. Yang itu bisa menyebabkan kita membuang-buang waktu, melalaikan kita dari ibadah yang hendak kita tuju. Bayangkan kalau orang diperdaya setan saat dia berwudu, ketika mau sholat di pakaian juga diperdaya. Bisa saja orang sudah selesai semua sholat baru dia datang sholat. Nah, kenapa? Sibuk di situ. Nah, ya. Jadi Islam itu bukan tidak mementingkan tentang suci, kebersihan, sangat mementingkan. Sampai Nabi SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu setengah dari iman kita. At-tuhuru syatrul iman. Yang biasa kita dengar itu an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Itu bukan hadis, tapi maknanya selaras dengan hadis. Jadi yang hadis itu at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu setengah dari iman. Makanya umat Islam itu mementingkan tentang kebersihan, tapi tidak perlu sampai berlebih-lebihan. Tidak perlu sampai berlebih-lebihan. Makanya dalam Islam itu kan ada 3 jenis najis. Ada yang disebut dengan najis ringan, ada najis pertengahan, dan ada najis berat. Islam itu mengajarkan bagaimana cara mensucikan 3 jenis najis ini. Kalau najis ringan, apa najis ringan? Kencing bayi yang belum sampai berusia 6 bulan dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Itu najis ringan. Bagaimana dalam Islam cara membersihkannya? Dalam Islam itu kalau dalam fikih cukup ambil air, percikkan begini, itu sudah bersih. Udah bersih itu. Tapi kalau sudah makan coklat, ya jangan lagi. Itulah lain cerita tuh. Nah, makan jengkol apa lagi? Nah, itu bapaknya bayi lah gitu kan. Tapi Islam tuh begitu, ya. Kan bayi kan dianjurkan sampai 6 bulan tuh cuma minum susu kan, air susu ibunya, bukan susu kambing ini ya. Nah, kita ini sekarang kebanyakan ngasih susu yang lain kan. Kalau zaman Nabi, ini beda zaman kita sama zaman Nabi ya. Zaman Nabi kalau seorang ibu tidak bisa menyusui karena mungkin air susunya tidak ada, itu disusukan tetap ke manusia. Makanya dalam Islam ada namanya umur radha'ah, ibu susuan. Nabi itu kan punya ibu susuan. Padahal susu mereka itu banyak, susu sapi, susu unta itu banyak. Tidak pernah itu dikasih ke bayi. Di kita alternatifnya langsung ke, itu pun tidak murni sapi, gula yang banyak, gula campur tepung. Jadi susunya itu sebetulnya sedikit, kebanyakan gula. Makanya anak-anak yang dikasih susu formula itu rata-rata badannya membesar. Kenapa? Gulanya tinggi. Makanya kemudian kita tidak heran zaman sekarang ini ada anak-anak, sangat banyak anak-anak yang obesitas, bahkan mengalami diabetes di usia muda. Kenapa? Gulanya terlalu banyak dari kecil. Kita ke situ larinya, ya. Kalau zaman Nabi tidak, tetap manusia yang menyusukan. Karena susu manusia itu, seorang ibu itu jauh lebih baik ketimbang segalanya, ya. Saya suka melihat kotak-kotak susu formula di Malaysia. Itu selalu ada tulisan di situ yang menyatakan bahwa susu ibu itu lebih baik ketimbang susu formula. Ada dibuat peringatan khusus di situ. Tapi walaupun begitu tetap aja satu troli dia beli begini. Tidak sempat dia menyusui anaknya mungkin. Dia kalau belanja pampersnya 1 troli, susunya 1 troli, itu dia bawa sekali belanja, sekali sebulan mungkin dia belanja kan. Anak dia tinggal, dia pergi bekerja kan.
Adalah. Baik. Jadi itu antara bentuk talbisul iblis dalam pakaian tadi. Ketika hendak sholat, dibisikin, pakaianmu ini belum bersih, pakaianmu ini belum bagus, pakaianmu ini. Ya. Apalagi bentuk talbisul iblis ketika kita hendak sholat. Antara bentuknya lagi disebutkan adalah wa min dzalika talbisu alaihim fi niyatis shalah. Ada juga bentuk tipu daya iblis itu dalam hal niat salat. Ya. Faminhum man yaqul, ada yang berkata usalli salatan kadza thumma yu'idu hadza dhannan minhu annahu qad naqada an-niyah. Ada orang sudah mengucapkan usalli, ya, usalli salatan, saya sengaja salat ini, dia sebutlah misalnya salat zuhur, asar atau salat apa. Summa yu'idu hadza, kemudian diulang lagi. Kenapa? Menyangka bahwa niat yang tadi sudah batal. Ya, ini seperti yang sudah pernah saya sampaikan, susah betul dia berniat untuk salat. Susah betul. Merasa niat itu belum sah gitu kan? Wan niyatu la tanqadu wa illam yurda al-lafz. Ya. Niat itu tidak batal walaupun misalnya tidak dilafazkan. Atau mungkin lafaz dalam ucapan dia itu salah, niat itu tidak batal. Kenapa? Karena niat kan hakikatnya di dalam hati. Adapun ucapan usolli itu hanya lafaz, talaffuz bin niyah. Tanpa kita lafazkan pun niat kita itu sah. Yang paling susah itu dia sudah mengucapkan usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin ma'muman adaan lillahi ta'ala, kemudian di dalam hati menterjemah lagi, sengaja aku solat maghrib 3 rakaat tunai mengikut imam karena Allah Ta'ala, sambil takbir lagi. Jadi melakukan pekerjaan, 3 pekerjaan sekaligus dalam waktu yang sama, makanya tidak selesai-selesai takbirnya. Itu bagian dari talbisul iblis, ya, bagian dari talbisul iblis. Maka simpelkan saja. Niat itu kan mudah, menghadirkan di dalam hati kita bahwa kita hendak melakukannya, kemudian disertai dengan perbuatan. Nah, itu sudah niat. Jadi ada orang yang seperti itu. Wa minhum may yakbur summa yanqudu summa yakbur. Dan ada sebahagian orang sudah takbir, batalkan lagi, takbir lagi, batalkan lagi. Kalau ini banyak saya ketemu orang. Allahu Akbar, jatuhkan tangan lagi. Allahu Akbar, jatuhkan tangan lagi. Kenapa? Perasaan dia, takbir dia yang tadi itu belum sempurna, belum sah. Ulang lagi, ulang sampai beberapa kali takbiratul ihram dia. Orang yang begini nih susah nih kalau jadi imam. Makmum merasa diprank. Ya kan? Allahu Akbar, tiba-tiba batal dia balik kan? Makmum sudah ikut. Maka tidak bisa kita jadikan imam yang seperti itu. Tapi saya pernah ketemu hamba Allah, kalau dia sholat sendiri itu takbirnya bisa lebih 5 kali itu. Cuma kalau jadi imam sekali takbir jadi langsung. Heran juga saya itu. Iya. Beliau itu guru pondok. Kalau dia sholat sendiri itu takbirnya pasti di atas 5 kali. Sudah takbir lepas lagi, takbir lepas lagi. Tapi sekali dia jadi imam, sekali takbir kok bisa langsung jadi ya gitu. Mungkin dia takut dianggap ngeprank jamaah kan? Baik, jadi ada orang seperti itu. Ini juga bagian dari talbisul iblis. Fa idza raka'a al-imam kabbara al-muwaswis wa raka'a ma'ahu. Tapi ketika imam ruku, tiba-tibalah dia takbir dan ruku langsung dengan imam. Tidak ada pula merasa tidak sah lagi. Kenapa? Fokus dia saat itu untuk mengejar imam. Akhirnya dia tak baca Al-Fatihah lagi, tidak ikut takbir dengan imam lagi tadi. Jadi sepanjang imam itu di rakaat pertama sebelum ruku,
Ya, sepanjang imam itu setelah takbir sampai menjelang ruku, kerja dia takbir, lepas lagi, takbir, lepas lagi, takbir, lepas lagi. Pas imam sudah Allahu Akbar untuk ruku, takbir dia langsung jadi sekali takbir itu, langsung dia ruku. Ya, ini apa yang disebut Al-Imam Ibnu Qayyim ini memang begitu kejadiannya nih. Kalau kita ketemu orang yang seperti ini, lihat saja, kapan sih bisa dia langsung bisa takbir itu? Ketika imam sudah ruku. Tiba-tiba aja tuh merasa sah takbir yang tuh. Ini orang-orang biasanya punya semangat ingin ibadah tapi tidak seimbang dengan ilmunya. Mungkin dia pernah terngiang-ngiang mendengar ada ustadz mengatakan niat itu harus begini-begini. Pokoknya dalam gambaran dia niat itu rumit dan susah. Karena memang mohon maaf, ada orang mengajarkan niat itu seolah-olah sangat rumit dan susah. Padahal Nabi itu nggak pernah mendidik para sahabat dulu bahwa niat itu rumit dan susah. Tidak ada. Nabi hanya mengatakan innamal a'malu binniyah, sudah. Amal itu harus ada niat. Sahabat sudah pada paham itu, harus berniat. Memang sih ada orang mengajarkan niat itu rumit. Harus begini, harus begini. Akhirnya orang awam yang mungkin agak susah dia mencerna, merasa niat itu sangat berat. Akhirnya takbir itu bisa berulang kali. Merasa tidak sah, tidak sah, tidak sah. Sudah takbir lepas lagi, takbir lepas lagi. Tapi pas imam sudah ruku, tiba-tiba takbir dia merasa sah pula, langsung dia ruku. Akhirnya tertinggal mengikuti imam dari awal. Ya, jadi bahaya. Baik. Lalu apa sebetulnya yang diinginkan iblis membuat orang begini? Wa madzaka illa li anna iblis arada an tafutahu al-fadilah. Sebetulnya kenapa iblis memperdaya orang begini? Iblis itu ingin supaya luput dari dia keutamaan. Karena ada keutamaan kita ikut takbir dengan imam. Makanya orang yang sholat berjamaah datang awal dengan imam itu pahalanya beda dengan orang yang masbuk. Beda. Makanya hadis tentang sholat berjamaah itu bervariasi. Yang paling populer kita dengar 27, ya kan? Sholatul jamaah afdalun min sholatil fadri bi 27 darajatan. Keutamaan sholat berjamaah ketimbang sholat sendiri 27 derajat. Itu yang paling masyhur. Tapi sebetulnya ada hadis yang lain yang menyatakan jumlah yang berbeda. Antaranya 25 derajat. Jumlahnya berbeda. Dan hadis itu sahih. Cuma yang paling populer yang 27 karena mungkin jumlahnya paling banyak untuk memberi motivasi. Imam Nawawi itu menjelaskan kenapa hadisnya beda-beda. Intinya beliau mengatakan karena orang yang sholat berjamaah itu juga beda-beda. Salah satu perbedaannya apa? Ada orang sholat berjamaah dari awal sampai akhir dia ikut. Takbiratul ihram dia ikut dengan imam sampai salam. Ada orang dapat sudah di ruku, ada dapat di rakaat kedua, ada rakaat ketiga, ada lagi memang dia tembak pokoknya rakaat ketiga. Dia dengar imam, oh masih rakaat pertama, santai lagi. Rakaat kedua baru dia masuk shaf. Kenapa? Supaya pendek. Rakaat ketiga kan tinggal Al-Fatihah saja. Imam sudah tak baca surah lagi. Supaya ringkas sholat dia. Ada yang lebih parah lagi, dia tembak tasyahud akhir. Cuma dapat tasyahud akhir. Maka pahalanya tak sama. Jadi kenapa iblis tadi itu membuat tipu daya kepada orang yang mau sholat? Pakaian merasa tak bersih lah, niat yang tak sah lah, takbiratul ihram yang tak sah lah. Itu semua tujuan dia supaya luput dari kita keutamaan fadilah ikut sholat bersama-sama dengan imam dari awal. Itu tujuan dia. Jadi iblis itu tidak pernah berhenti. Kalau bisa jangan sholat kita. Yang kedua, kalau sudah tetap mau sholat, kalau bisa fadilah-fadilah yang ada pada sholat seperti sholat pada awal waktu, ikut dengan imam dari awal sampai akhir, itu luput dari kita. Makanya kalau kita ini kan insya Allah pasti sholat begitu. Tapi saat masuk waktu itu ada muncul godaan. Santai lah, ntar lagi lah sholat gitu. Nanti aja dah gitu kan. Coba kalau orang musafir ini, orang musafir itu kan boleh jamak ya kan, boleh jamak. Biasanya orang senangnya jamak takdim atau jamak takhir. Biasanya jamak takhir udah nanti aja dah di asar kita sholat gitu.
Ya. Biasa orang lebih senang begitu. Kenapa? Fadilat di awal itu iblis tidak mau kita. Sama juga dengan orang yang tak sholat berjamaah. Ini kita kasih bukti. Orang yang tidak sholat berjamaah bukan karena uzur ya, memang tidak mau dia datang sholat berjamaah ke masjid, itu bisa kita pastikan 90% lebih nggak ada yang tepat waktu itu sholatnya. Sholat sih sholat, tapi bisa kita pastikan 90% itu tidak awal waktu. Masuk azan, paling dia masih nonton TV. Alah, ntar lagi lah gitu. Nonton TV, politik pula pembahasannya, naik pula emosi dia melihat, ternyata pilihan dia kalah. Akhirnya berlanjut 3 jam 30 menit habis itu masih belum sholat juga. Akhirnya telat. Makanya orang kalau tidak sholat berjamaah itu bisa kita pastikan itu tidak di awal waktu. Makanya cara satu-satunya melawan godaan iblis supaya sholat di awal waktu itu datang sholat berjamaah, itu aja. Kalau di rumah, ini bukan karena uzur ya, ada orang kan di rumah memang karena sudah uzur, tidak bisa dia ke masjid lagi, itu lain cerita. Ini orang yang tidak ada uzur, kemudian dia tidak datang sholat berjamaah, itu bisa kita pastikan 90% lebih itu pasti tidak sholat awal waktu dia, pasti di kemudian. Kenapa? Iblis itu tidak mau. Kalau kita tetap mau sholat, kalau bisa fadilat yang ada dalam sholat itu luput dari kita. Sudah kita paksakan sholat nanti, apalagi usaha dia berusaha bagaimana supaya kita tidak khusyuk dalam sholat, diganggu lagi. Ya, sudah kita paksakan, kita coba, kita lawan, dia coba lagi supaya merusak keikhlasan niat kita. Dia bisiklah, itu bapak fulan tuh di belakang kamu, lama kan sholat itu, mantap kan lah sholat. Dibisikkan iblis itu, ya, itu tanpa kita sadari bahwa itu kadang-kadang adalah dari iblis. Begitu dia. Jadi tidak pernah dia senang kita beribadah, begitu. Selalu digangguin. Jadi yang paling usil itu iblis, digangguin terus orang ibadah. Antara bentuk dari talbisul iblis itu lagi, ya, bentuk tipu daya iblis itu tadi dalam masalah niat ya. Wa kashafa hadzal talbis ay yuqala lil muwaswis in kunta turidu ihdar an-niyyah fan-niyyatu hadirah li'annaka qumta li tu'addi al-fariidah wa hadhihi hiya an-niyyah. Jadi bagaimana cara kita obat supaya orang yang merasa niatnya tadi belum sah begitu, maka kita katakan kepada dia, kalau keinginanmu menghadirkan niat, maka niatmu itu sesungguhnya sudah hadir, sudah ada. Kenapa? Karena memang engkau datang untuk mendirikan sholat, itulah niat. Dia datang ke masjid kan sudah ada di dalam hatinya, itu mau sholat, ya kan? Ketika dia berdiri itu kan di dalam hatinya sudah ada niat untuk sholat, bukan untuk main bola itu kan. Imam sudah bilang sawu sufufakum, rapatkan dan luruskan saf, itu untuk sholat, bukan mau berperang itu. Ya kan? Bukan untuk main-main itu, bukan untuk main bola, itu sudah jelas mau sholat. Maka kalau dia mengatakan niat saya belum hadir juga, sudah hadir, cuma kau tak merasa bahwa niat itu sudah hadir. Ya. Wa mahalluha al-qalb, tempat niat itu adalah hati, la al-lafzu, bukan lafaz. Bukan lafaz. Boleh kita lafazkan, tapi yang lafaz itu bukan niat. Niat itu apa yang ada di dalam hati. Fa in kunta turidu tashihal lafz, kalau maksudmu ingin memperbaiki lafaznya, karena mungkin dia tadi merasa usolli fardhal maghribi, ada mungkin dia merasa yang salah dalam lafaz itu, fal lafzu la yajib, maka ketahui dah lafaz itu tidak wajib, cuma boleh-boleh saja, tidak wajib kita melafazkan niat. Ya, jadi tidak perlu diulang. Summa qad qultahu sahihan, apa yang kau sebut tadi itu sudah benar. Fama wajahul i'adah, lalu apa lagi gunanya kamu ulang-ulang? Ya kan? Kita kan datang ke masjid mendengar azan, itu sudah jelas mau sholat, ya kan?
Saat kita berdiri itu sudah jelas mau sholat. Saat kita takbiratul ihram itu sudah jelas mau sholat. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Kenapa? Karena mungkin ini salah satu pengaruhnya. Dulu waktu kecil-kecil saat kita awal mula belajar sholat, itu yang diajarkan niat sholat. Niat sholat itu sama dengan apa? Usolli fardhos subuhi itu. Akhirnya itu tertanam dalam benak kita sampai sekarang. Jadi ada orang sampai sekarang dia tidak sholat duha. Kenapa? Saya tidak tahu usolli sholat duha apa. Ya kan? Dia tidak sholat tahajud. Kenapa? Saya tak tahu apa usolli sholat tahajud. Kenapa? Sudah tertanam dalam pikiran dia. Karena pembelajaran sejak kecil dulu diajarkan niat sholat itu usolli tadi. Sehingga kalau dia tak hafal usollinya, bagaimana caranya, apa bacaannya, dia tidak sholat. Kenapa? Saya tak tahu usollinya macam mana. Padahal sebetulnya yang dituntut itu cukup niat saja. Sudah saya berniat sholat sunat duha 2 rakaat, sudah sah itu. Berniat sholat tahajud 2 rakaat, sah itu. Ya, gak usah repot-repot. Terlalu banyak yang luput dari kita sholat sunnah karena tidak bisa kita membahasakan usollinya. Tambah lagi usollinya pakai bahasa Arab. Kita orang awam mau makin tidak sholat itu. Ya, jadi tempat sesungguhnya niat itu di dalam hati. Ya, itu di dalam hati. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab ini, walaqad hukiya li ba'dul walaqad haka li ba'dul asyakh an Ibni Aqil hikayatan ajibah. Beliau mengatakan, sebagian guru-guru kami menceritakan kepada saya dari Ibnu Aqil satu kisah yang sangat mengherankan. Hikayatan ajibah, satu hikayat, kisah yang mengherankan. Anna rajulan laqiyahu, ada seorang laki-laki menjumpai Ibnu Aqil. Apa dia bilang? Inni aghsilul adwa wa aqulu ma ghasaltuhu. Dia berkata, saya sudah membasuh anggota wudhu, tapi saya merasa belum membasuhnya lagi. Ya, belum ya, ntar lagi ya. Jadi dia sudah membasuh wajah, tapi perasaannya masih belum lagi saya basuh wajah saya begitu. Wa ukabbiru wa aqulu ma kabbartu, dan saya takbir tapi saya merasa saya belum takbir dia. Lalu Ibnu Aqil bilang begini, da'is salah, kalau begitu tidak usah kamu sholat. Kalau kamu sudah membasuh anggota wudhumu tapi perasaanmu belum lagi dibasuh, sudah takbir perasaanmu belum takbir, tidak usah kamu sholat, kata Ibnu Aqil kepada laki-laki tersebut. Kenapa? Fa innaha ma tajibu alaika, karena itu tidak wajib untuk kamu. Orang yang mendengar ucapan Ibnu Aqil ini heran. Kaifa taqulu lahu hadza? Kenapa engkau bilang begitu? Kenapa kau bilang sama dia begitu, hai Ibnu Aqil? Kamu bilang tidak usah sholat kalau begitu, karena tidak wajib untuk kamu. Faqala lahum, lalu Ibnu Aqil berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, rufi'al qalam 'anil majnun hatta yufiqa. Pena itu diangkat dari orang gila sampai dia sadar. Ibnu Aqil menganggap orang tadi itu kategorinya itu orang gila. Sudah dibasuh anggota wudhu, perasaan dia belum dibasuh. Sudah takbir, perasaan dia belum takbir. Menurut Ibnu Aqil itu orang gila. Dan Nabi mengatakan tidak dituliskan kesalahan bagi orang gila sampai dia sadar. Makanya Ibnu Aqil mengatakan kalau begitu tidak usah kamu sholat. Kenapa? Ya orang yang begitu itu orang gila. Ya. Maka kata beliau, wa may yukabbir wa yaqulu ma kabbartu. Siapa orang yang sudah takbir lalu kemudian dia mengatakan saya belum takbir, falaisa biaqil, itu bukan orang berakal tuh. Masa sudah takbir dia mengatakan belum takbir juga? Saya rasa belum takbir, padahal sudah takbirnya. Itu berarti tidak sehat akalnya. Begitu kata Ibnu Aqil. Wal majnun la tajibu alaihi shalah, dan orang gila tidak wajib dia sholat. Makanya tadi Ibnu Aqil mengatakan kalau begitu tidak usah kamu sholat. Sebetulnya jawaban ini menohok, tapi bagus untuk menyadarkan orang-orang seperti tadi, karena susah menyadarkannya tuh.
Ya, karena dia terlalu banyak mengikuti perasaan dia yang sudah dibumbui iblis tadi, merasa belum sah, belum sah, belum sah. Sudah dibasuh wajah ini 3 kali, belum lagi sah. Sudah habis 1 ember, belum lagi sah perasaannya. Makanya saya sudah pernah cerita, kawan saya dulu berwudu itu sampai digosok-gosok begini. Ini digosok, gosok, gosok, gosok. Ini digosok begini terus. Pokoknya kalau dia wudu tuh wajah ini semua digosok. Di kening digosok, di dagu digosok, pipi digosok, ini digosok begini. Ya, saya cerita beliau sekarang tuh terbayang saya wajah dia. Iya. Tahu lagi yang paling lucu juga, enggak tahu saya dari mana dia dapat. Habis wudu tuh wajah ini diusap begini, dikumpulin airnya, diminum. Ini kisah bener ini. Ya, diminum itu. Tadi dibersihkan ini dari wajah di air itu kan ada sisa-sisa itu. Dibuat begini mana? Diminum. Jadi begitulah. Ada orang-orang yang berlebih-lebihan, akhirnya menyusahkan dia beragama. Dan berlebih-lebihan itu tadi, sebagian orang menyangka dia ingin mengejar kekhusyuan, ingin mengejar kesempurnaan. Dia lupa bahwa sesungguhnya dia sedang ditunggangi oleh iblis. Jadi dalam beragama ini seringkali orang ditunggangi iblis. Tampaknya ini agama, tampaknya ini pakaian agama, tapi sesungguhnya tanpa disadari yang menunggangi ini adalah iblis. Jadi jangan kita pikir iblis dengan agama ini seperti air dengan minyak, tidak mungkin menyatu. Iblis itu bisa masuk. Makanya sangat banyak orang-orang yang konon beragama ditunggangi iblis. Ada kadang-kadang dalam ibadah seperti ini, ada kadang-kadang untuk kepentingan, ya, untuk kepentingan ditunggangi. Itu saya ada melihat seorang video hamba Allah. Dia bilang dia mendapat lembaran kertas dari surga. Ada yang melihat video itu? La haula wala quwata illa billah, ya. Hanya karena ingin mendukung salah satu calon. Boleh kita dukung yang itu, tapi tidak usah sampai begitu. Dia bilang saya sudah kerahkan 1000 malaikat. La ilaha illallah. Nabi pun tidak pernah mengerahkan malaikat. Allah yang ngirim malaikat ke Nabi, iya. Tapi dia bilang saya sudah kerahkan 1000 malaikat. Kita itu boleh memilih, saya pilihan saya ini silahkan, bagus, tidak apa-apa. Cuma jangan sampai kita menunggangi agama tadi, sesungguhnya tanpa kita sadar iblis yang sedang menunggangi kita. Jadi banyak orang-orang beragama itu bahkan saat dia beramal pun itu sedang ditunggangi oleh iblis. Maka begitu mengerikan iblis itu. Jadi iblis itu menunggangi manusia bukan cuma di klub malam, bukan cuma di meja biliar, bukan cuma di tepi pantai tempat orang-orang berpakaian macam telanjang, bukan di situ. Di masjid-masjid pun, di tempat-tempat peribadatan kita pun, dalam pakaian jubah yang begini pun itu bisa dia tunggangi. Bahkan seringkali saat dia menunggangi orang-orang yang seperti itu, tidak disadari oleh orang yang ditunggangi itu bahwa sesungguhnya dia sudah ditunggangi oleh iblis. Waliyadzubillah. Makanya sering-sering baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, baca rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tipu daya syaitan ini, dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran mereka. Jadi orang yang takut diganggu-ganggu syaitan itu baca ayat tadi. Itu ayat itu Allah perintahkan Nabi membaca itu. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Dalam Al-Qur'an, saya lupa ayat berapa. Saya lihat dulu ya sebagai penutup. Mungkin bisa kita amalkan. Min hamazatis syayatin. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 97. Ini Allah perintahkan langsung Nabi membaca ini. Ayat Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 97. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ayat 97 dan ayat 98. Nah, sering-sering baca itu, mudah-mudahan kita tidak ditunggangi oleh iblis dalam ibadah maupun di luar
ibadah. Waktu kita sudah habis. Yang baik dari Allah, yang kurang dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.